adik-adik, apa kabarnya kalian hari ini? Ya, walaupun sudah beberapa minggu kita ibadah online, tapi seperti yang kakak bilang di minggu kemarin, kalian harus tetap semangat ya dan bersukacita ibadah di rumah. Oke? Nah, pada hari ini kita akan memuji Tuhan ya dengan satu pujian. Harusnya kalian ikut gerak ya. Kalian ikutin gerakannya, ikutin gerakan kakak, ikutin gerakan Kak Mawar. Oke, kita akan menyanyikan pujian Aku Istimewa. Tapi sebelum kita masuk ke ibadah, kakak mau nguji dulu nih semangat kalian. Anak sekolah minggu, yeay 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 yeay. Let's go. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus, ku berharga. Alkitab menyatakan istimewa karena Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita nyanyikan lagu Big or Small. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Hukum Tuhan yang diambil untuk kita pagi hari ini yaitu dari hukum Taurat yang keempat, berikut maksudnya. Demikian hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah.
hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan firman-Nya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu anak-anak. Apa kabar? Baik semua ya? Baiklah, pada hari ini Minggu 5 Juli 2020 kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa. Puji dan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Pamulang akan mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau Tuhan, pimpin kami agar kami boleh mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan khotbah pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 pada pagi hari ini kita mengambil dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima. Sambil dipersiapkan Alkitabnya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baiklah anak-anak sekolah minggu, renungan ini pada minggu ini untuk anak-anak sekolah minggu itu mengenai Mazmur ya. Mazmur itu sebelum Raja Daud, sebelum menjadi pemimpin bangsa Israel. Pada saat itu banyak sekali masalah yang dialami oleh Raja Daud pada masa mudanya. Anak-anak sekolah minggu masih ingat enggak pada saat Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin? Siapa yang menolong Raja Daud
atau Daud sebagai seorang remaja untuk mengalahkan Goliat. Goliat pada saat itu kalau dilihat dari badannya adalah raksasa. Dia seorang tentara Palestina. Tetapi dengan pertolongan Allah pada saat itu Raja Daud bisa memenangkan pertarungan peperangan antara Daud dengan Goliat, bisa dimenangkan oleh Goliat. Dan kita juga pada saat sekarang ini terjadi peperangan untuk bangsa kita dan bahkan dunia dengan adanya COVID-19. Tuhan berperan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi sekarang membuat kita menjadi ketakutan, membuat kita menjadi tidak bisa sekolah minggu pada saat seperti biasa. Dan untuk itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kita keselamatan. Tuhanlah yang memberikan kita penyembuhan dari masalah-masalah yang kita hadapi. Untuk itu anak-anak sekolah minggu jangan takut. Jangan takut menghadapi masa-masa sekarang. Biar juga kita ibadah di rumah pada saat ini untuk menghindari penyakit COVID, virus corona yang kita alami secara dunia, terutama di Indonesia, yang membuat kita takut. Dan Tuhan menjanjikannya seperti kepada Musa, seperti kepada Daud pada saat itu, sehingga dia boleh memenangkan peperangan antara Daud dengan Goliat dan bangsa Israel dimenangkan. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu HKBP di HKBP Pamulang ini, kita harus meyakinkan diri kepada Tuhan sehingga Tuhan tetap menolong kita dalam kehidupan kita. Dan pada saat sekarang memang kita semua harus berada di rumah, baik belajar, baik untuk sekolah minggu. Tapi kadang-kadang kita bisa bosan. Tuhan melihat kita, jangan sampai kita ketakutan sehingga bisa kita kehilangan imun untuk daya tahan menghadapi penyakit. Tuhanlah yang menyertai kita dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah baik, dan firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan memperhatikan kita dalam segala hal. Dari anak-anak kecil, dari baru lahir, balita hingga dewasa, Tuhan selalu beserta dengan kita. Apa menjadi patokan kita dalam kehidupan kita, bahwa kita tetap bisa tahan untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang. Kalaupun kamu di sekolah, misalnya dulu ya, di sekolah, waktu sekolah ada yang TK, ada yang SD, atau mungkin SMP. Apa yang dihadapi di sekolah? Mungkin kamu sering dibully temanmu, dibully, kalau istilahnya dilecehkan, dihina. Tapi Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kamu. Dari mana buktinya hadir Tuhan? Pertama, kamu diberi kesabaran, ya, kesabaran untuk menghadapi, itu kehadiran Tuhan bagi kita. Dan diberi damai sejahtera. Damai sejahtera artinya kamu diberikan hati yang damai untuk menghadapi apapun yang dilakukan temanmu terhadapmu. Dan bisa juga kamu bersukacita atas semua apa yang ada dalam kehidupanmu. Jadi orang-orang yang bersukacita itu adalah merupakan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Tuhanlah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terakhir itu, kamu diberikan penguasaan diri. Penguasaan diri yang seperti tertulis di Galatia 5 ayat 23. Di situ salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Bagaimana kita bisa menguasai diri untuk menahan hal-hal, perbuatan-perbuatan yang
bisa merugikan kita sendiri. Misalnya kita terlalu banyak main di luar, akhirnya kita bisa kecapean dan bisa bahkan kena penyakit. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, dalam kehidupanmu sehari-hari, kiranya Tuhan tetap menyertai kita, tetap memimpin kita seperti Musa, seperti Daud. Daud itu adalah seorang pemuda yang pemberani, pemuda yang tetap menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Tuhanlah yang berperan dalam kehidupannya dalam sehari-hari. Kalau kita lihat Daud ini dalam kehidupannya adalah seorang penggembala, seorang yang memelihara atau membuat suatu ternak bisa menjadi nyaman bersertanya, karena Daud ini bisa memimpin dengan baik, memberikan makanan yang baik bagi ternaknya. Seperti itulah Allah kepada kita, memimpin kita dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada dalam kehidupan kita, apakah di sekolah, apakah di rumah, apakah di kampung, semua itu Tuhan yang melindungi kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Dan hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu mengingat ya kebaikan Tuhan kepada kita. Salah satu yang paling tinggi kebaikan Tuhan kepada kita adalah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus kita dari dosa, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita ditebus dari dosa merupakan nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang, dengan emas, karena itu adalah nyawa sendiri diberikan untuk mengorbankan kita. Bagaimana kita supaya bisa diselamatkan dari maut, diselamatkan dari neraka. Dan anak-anak sekolah minggu juga ya, jangan nanti di rumah menjadi bosan berbuat hal-hal yang tidak baik. Berbuatlah sesuatu, ditolong, bantu orang tuanya mengerjakan sesuatu apa yang bisa dikerjakan. Bisa di rumah itu belajar dengan baik, bisa mengikuti arahan-arahan dari guru. Dan ini membuat masa-masa kita sekarang menjadi lebih pintar menggunakan alat-alat teknologi. Seperti kita sekarang ini ibadah di rumah melalui online. Dan ini juga suatu kebaikan Tuhan bagi kita menjadi lebih pintar menghadapi hal-hal untuk masa depan, supaya kita bisa boleh memelihara kehidupan kita, dan kita jangan bosan-bosannya belajar sampai kita tua, sampai kita selama kita hidup di dunia ini. Dan Tuhan selalu memimpin kita, karena Tuhan adalah dekat dengan kita kalau kita mempercayai, mengimani dengan baik. Dan kebaikan Tuhan itu tidak akan putus-putusnya kepada kita yang mengimani Yesus Kristus. Tuhanlah yang menyertai kita dalam kehidupan kita, dan orang tuamu juga ya anak-anak sekolah minggu, supaya disayangi, dan adik-adik saudara sekalian, supaya mereka hidup dalam sukacita. Begitu juga seperti cerita tadi mengenai Daud, adalah seorang bangsa Israel. Apa yang diperolehnya nanti setelah menjalani kehidupan itu? Karena di dalam kehidupan Raja Daud itu banyak tantangan. Sebelum dia menjadi raja, banyak masalah-masalah yang dihadapinya untuk menghadapinya, seperti tantangan dari Goliat sebagai musuh bangsa Israel. Begitu juga Saul sebagai raja sebelumnya. Jadi kita di dalam kehidupan ini banyak yang Daud itu dilihat dari fisiknya kecil. Jadi banyak orang yang iri kepadanya. Dari keirian itu ingin menyakiti Daud. Tapi percaya Tuhan yang menjadi sandarannya. Tuhanlah yang beserta hidupnya. Dan Daud sendiri mengakui dalam Mazmur 103 ini
bahwa kebaikanmu tidak ada putus-putusnya. Tuhan selalu bersamanya dalam kehidupannya. Dan dalam kesempatan ini kita sebagai anak sekolah minggu jangan mengatakan, ini hukuman Tuhan ini, COVID Corona yang ada sekarang. Kita lihat dari sisi baiknya. Kita harus bisa mengatasi persoalan dengan bersandar kepada Tuhan. Dan kita supaya semakin dekat dengan Tuhan, dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu hidup dengan kita kalau kita mau. Tuhan itu dekat kalau kita mau. Dan kebaikan Tuhan tetap selalu menyertai kita. Tuhanlah selalu memimpin, karena kebaikan Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang telah memimpin kami pada hari ini, yang mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, dan kami boleh seperti Daud Tuhan dalam hidup kami, yang selalu menurut kehendak-Mu dalam kehidupannya untuk masa yang akan datang. Dan Engkaulah yang selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena penyakit Corona. Engkau yang menyembuhkan sehingga negara kami pulih dari masalah-masalah yang kami hadapi sekarang. Tuhan, pimpinlah hidup kami di rumah, dimanapun kami berada Tuhan, agar kami boleh memperoleh kebaikan-Mu dalam sukacita. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Engkaulah yang menjadi pemimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pasaribu, kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kalian kumpulkan kepada orang tua kalian. Ketika kalian mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi satu pujian, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akhiri ibadah kita untuk pagi hari ini. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita bernyanyi, Bapa, terima kasih.